Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemudi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Bendelina Matatulaleba, STH. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman, serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan Ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, marilah berdiri, kita menyanyi. Telah dikenal
menetapkan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing dan mengarahkan kita dalam ibadah ini terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami, ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami, ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami, ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat Gerakan Pemuda GPIB,
yang menembus batas waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami sapa, kami kenal dan kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Pemuda agung kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, kalau hari ini kami bersama boleh merayakan hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Biarlah perayaan ini menjadi berkat dan membawa berkat bagi kami. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk mengerti, memahami kekayaan firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang dipuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Petrus dalam perikop bacaan kita mengungkapkan keadaan umat Tuhan yang sedang diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, juga penderitaan akibat penganiayaan. Di
Di tengah keterbatasan sebagai manusia dalam menghadapi berbagai penderitaan, umat tetap konsisten dengan iman mereka. Rasul Petrus menulis nasihat pastoralnya untuk memberikan semangat dan kekuatan pada orang percaya agar tetap tegar dalam iman. Rasul Petrus juga menyatakan hidup setiap orang percaya ada dalam kasih perlindungan Tuhan Yesus. Saudaraku, inilah sedikit latar belakang dari surat Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan hidup manusia mungkin hampir sama dengan perjalanan seseorang yang jauh. Biasanya dalam perjalanan beberapa orang termasuk saya suka bikin story. Kemudian muncul banyak respon doa dan ucapan. Semoga selamat sampai di tujuan. Saudaraku, itulah harapan bagi setiap orang yang berjalan dengan berbagai kendaraan. Berharap selamat, berharap sampai. Saudara, baru-baru saya mengadakan perjalanan yang cukup jauh, Surabaya-Jakarta dengan mobil di jalan tol yang kurang lebih ditempuh jarak 740 km, melewati beberapa provinsi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan memasuki DKI Jakarta. Pastinya perjalanan ini jauh, karena itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Tapi kita melewatinya atau menjalaninya dengan senang hati, karena punya harapan atau harapan yang membuat kita perjalanan itu menjadi indah. Saudaraku, orang Kristen termasuk saudara dan saya, kita memiliki kehidupan yang berpengharapan. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang ketiga, yaitu hidup kekal yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersedia di sorga. Jadi tujuan iman orang Kristen adalah keselamatan jiwa, berdasarkan kasih karunia Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Saudaraku, iman Kristen adalah percaya kepada Kristus dan mengasihinya walau belum pernah melihatnya. Kita baca tadi di ayatnya yang ke-8. Ada beberapa orang yang punya pengalaman spektakuler, punya pengalaman iman yang indah. Misalnya pernah bermimpi berjumpa dengan Kristus. Biasanya orang yang pernah bermimpi berjumpa dengan Kristus, dia memiliki iman yang lebih. Tetapi ayat bacaan kita mengatakan iman Kristen adalah percaya kepada Kristus dan mengasihinya walau belum pernah melihatnya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pengharapan tujuan iman Kristen ini seharusnya membuat orang Kristen bergembira sekalipun hidup menderita dalam berbagai cobaan. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-6, yaitu untuk menguji kemurnian iman yang jauh lebih berharga dari emas murni. Seperti orang yang menempuh perjalanan yang panjang walaupun melelahkan, namun ada sukacita karena bisa mencapai tujuan dan selamat. Sebab itu tetaplah tekun dan setia dalam hidup, juga bergaul akrab dengan Tuhan. Kita harus giat membaca dan merenungkan firman Tuhan sehingga kita lebih dekat dengan Tuhan, agar makin mengenal, makin mempercayainya, dan makin mengasihinya. Sama seperti tema kita pada hari ini, yaitu hidup bersama Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Dan itu kita awali dengan
bergaul akrab dengan Tuhan. Walaupun ada keterbatasan, seperti saat ini ketika kita tidak bisa beribadah di gereja. Sampai hari ini kita masih ibadah streaming, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita, ternyata harapan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Seringkali semua pengharapan kita terhalang dengan begitu banyaknya masalah. Ketika kesehatan kita memburuk, ketika kehilangan pekerjaan, ketika keretakan dalam rumah tangga, ketika terjerat hutang, rasanya segala sesuatu terhalang, menghalangi kita di setiap tikungan. Apa yang kita harapkan dan mimpikan pun semakin menjauh. Saudara-saudaraku, mungkin kita bertanya dalam hati, kenapa selalu diperhadapkan dengan banyak tantangan, khususnya pandemi COVID-19 yang masih mendera kehidupan bangsa kita. Pertanyaannya, kenapa? Padahal kita sudah berdoa, kok COVID belum hilang juga? Mengapa mujizat yang dinantikan tidak kunjung terjadi dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, melalui perikop bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa orang yang berpengharapan selalu bersikap optimis, sanggup menghadapi segala tantangan hidup, berserah pada kehendak Tuhan, dan dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang telah memberi kekuatan kepada kita. Karena iman bukanlah perjuangan kita sendiri, tetapi iman adalah menerima apa yang sudah Allah lakukan bagi kita. Kalau sampai hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih ada dalam keadaan yang baik, kalau sampai hari ini kita bisa melewati masa-masa yang berat, itu bukan karena perjuangan kita saja, tapi inilah perbuatan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup kita. Saudara dan saya dimampukan melewati masa-masa yang berat karena kita punya pengharapan bersama Tuhan, hidup dalam damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini juga kita merayakan hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Usia yang sangat panjang. Bahkan di GPIB, Gerakan Pemuda adalah pelekat yang tertua. Saudara-saudaraku, harusnya hari ulang tahun ini kita rayakan dengan sangat meriah. Tetapi kita masih harus tetap bersabar. Perayaan ini kita laksanakan dengan sangat sederhana, tapi penuh dengan kehikmatan. Kita berharap anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang berpengharapan dan hidup dekat dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera menyertai perjalanan hidup mereka. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, saudaraku mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau hari ini menjadi bagian kami datang memuliakan nama-Mu. Walaupun ibadah kami tidak seperti biasanya, kami masih melakukannya di tempat dan di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, tidak mengurangi rasa syukur kami, tidak mengurangi rasa hormat dan hikmat kami dalam ibadah ini. Karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan anak-anak-Nya. Di setiap tempat, ya Allah, kami bersyukur. Kalau hari ini juga kami boleh memperingati hari ulang tahun ke-70 Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan, terima kasih perjalanan panjang Gerakan Pemuda GPIB telah disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau pakai pelkat Gerakan Pemuda GPIB menjadi alat dan sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, khususnya bagi anak-anak muda kami. Kami menyerahkan Gerakan Pemuda GPIB ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Mari sertai berkati mereka dalam menata masa depan. Tuhan berkati mereka yang saat ini masih berjuang menuntut ilmu. Tuhan berkati anak-anak muda kami pada saat ini yang berjuang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang menata karirnya. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan pakai anak-anak muda kami menjadi tiang persekutuan dalam gereja-Mu. Pakailah mereka seturut dalam rancangan-Mu. Pakailah mereka dengan talenta yang mereka punyai. Ya Tuhan, persiapkan anak-anak muda kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda kami yang kurang beruntung. Anak-anak muda kami yang saat ini menghadapi tantangan dan masalah. Yesus, kami mohon kepadamu, berkatilah mereka. Mampukanlah mereka keluar dari masalah yang dihadapi. Jadikanlah anak-anak muda kami anak-anak yang bersaksi, yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jika Engkau berkenan, pakailah anak-anak muda kami menjadi berkat. Allah Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk kehidupan kami berjemaat. Kami bersyukur Tuhan, khususnya jemaat-Mu GPIB Genta Kasih. Di tengah pandemi COVID-19, kami senantiasa masih diperhadapkan dengan tantangan yang berat, tapi kami bersyukur kami masih mau dan terus bergandengan tangan, saling mendukung dan saling menopang. Tuhan, biarlah persekutuan kami tetap utuh, tetap kokoh, tidak bisa diputuskan dengan keberadaan dan tantangan yang senantiasa mau menghalangi kami. Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan ke dalam kasih-Mu. Berkati gereja-Mu Genta Kasih, pakai menjadi alat damai sejahtera, dan biarlah di tengah-tengah persekutuan umat-Mu ini, nama-Mu yang kami puji dan muliakan.
Ya Allah, kami berdoa juga dengan banyak pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Apapun bentuk persoalannya, kami mohon, kami mengundang Tuhan hadir untuk menjadikan mereka pemenang dalam kehidupan mereka di tengah-tengah masalah yang dihadapi. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, khususnya bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau mengenal mereka satu persatu. Engkau lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Dengan pengharapan, dengan iman, kami pertaruhkan mereka dalam kasih-Mu. Kami rindu Tuhan mereka dipulihkan. Kami rindu mereka sembuh. Jika Tuhan berkenan, dalam penderitaan sekalipun, buatlah mereka menjadi saksi iman karena ketabahan dan kesabaran mereka menghadapi penderitaan. Ya Allah, Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, tolong berikan kekuatan iman sehingga jemaat-Mu tetap bertekun, tetap berserah dan memohon pertolongan Tuhan. Kami tidak mencari kekuatan lain, kami tidak mencari perlindungan yang lain, tapi kami bersandar hanya pada-Mu Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk kehidupan kami berbangsa. Kami tetap bersyukur ya Tuhan. Sampai hari ini walaupun situasi negeri kami sedang dilanda dengan pandemi COVID-19, tapi kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa melewatinya. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhan mampu memberhentikan, mengakhiri penyebaran COVID-19 ini. Karena itu ya Tuhan, kami berserah sepenuhnya dalam kasih-Mu. Allah Bapa di sorga, berkatilah para pemimpin negeri kami. Dengan hikmat-Mu mereka mampu mengambil sikap dan keputusan yang tepat di saat-saat yang dibutuhkan. Tuhan, pulihkanlah negeri kami, biarlah negeri ini juga kembali dalam keadaan yang baik, aman, nyaman, dan makmur. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Allah Bapa di sorga, berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berkati mereka di hari tua. Bahkan ya Tuhan, ketika kami akan beribadah di gereja-Mu ini, orang-orang tua kami masih harus bersabar untuk beribadah di rumah-rumah. Begitu juga dengan anak-anak kami. Berkati mereka Tuhan, biarlah iman mereka terus bertumbuh dan bahkan menjadi berkat. Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan juga persiapan kami untuk membuka gedung gereja kembali, sehingga ibadah kami boleh dilaksanakan di gedung gereja, sehingga kebersamaan semakin dikuatkan dan diutuhkan. Mohon Tuhan, biarlah berbagai persiapan boleh kami lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Bapa Sorgawi, persiapkan jemaat-Mu memasuki keberadaan baru, sehingga mereka senantiasa terbiasa dengan kehidupan yang lebih baik. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Ada banyak hal yang ingin kami minta daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi, baik hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penatua dan diaken bersama dengan keluarga, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, bahkan BPPJ, semua yang terlibat dalam bidang pelayanan, kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati seluruh anggota jemaat yang tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetap setia membawa persembahan, persepuluhan dan ucapan syukurnya. Terimalah itu Tuhan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu, sebagai tanda syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah syukur doa kami. Sempurnakanlah ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mohon perhatiannya untuk warta lisan Minggu 19 Juli 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gentakasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Bendelina Matatula Leba STH, Majelis bertugas, organis, pemandu lagu, operator multimedia yang telah melayani dalam pelayanan ibadah minggu streaming ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. 2. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Ari Nahusuli, usia 70 tahun, alamat Rungkut Mapan Barat 6, BG 14, Sektor Pelayanan 4. Meninggal pada hari Senin 13 Juli 2020, jam 20.30 WIB. Dan telah dimakamkan pada hari Selasa 14 Juli 2020, jam 14.00 WIB di TPU Keputi. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 3. Perjamuan Kudus. Ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 26 Juli 2020 jam 09 WIB. Tata cara pelaksanaannya dilaksanakan di rumah masing-masing melalui ibadah streaming. Jemaat menyediakan roti dan air putih pengganti anggur. Jemaat mempersiapkan sambul persembahan khusus perjamuan kudus. 4. Ibadah-ibadah. GPIB Gentakasih akan memulai pelayanan ibadah minggu di gedung gereja yang direncanakan pada awal bulan Agustus 2020 dengan tetap memperhatikan dan menjalankan sesuai protokol kesehatan yang berlaku.
Demikian warta lisan. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Biarkanlah rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif, sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, yang benar adanya. Amin, 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 yang benar adanya. Iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemudinya, pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan